akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan baik secara umum dan menurut salah satu para ahli. Secara umum, pendidikan adalah suatu sistem konsep belajar mengajar dan suatu kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi penerus secara turun-menurun melalui bidang pengajaran. Dan kelompok kami mengambil pengertian pendidikan menurut Ki Haji Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang menjelaskan tentang suatu arti dari pendidikan. Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kuadrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Sekian. Perkenalkan, nama saya Rahmi Kaflale. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebudayaan. Secara umum, kebudayaan adalah sebuah sistem komparatif yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat yang memiliki nilai-nilai norma tertentu dalam lingkup masyarakat. Kemudian, menurut para ahli, menurut Edward Burnett, kebudayaan adalah suatu sistem yang bersifat kompleks yang mencakup pada bidang pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kebiasaan-kebiasaan yang bisa diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kenalkan, nama saya Rasya Mahekongkela, saya dari jurusan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh kebudayaan di Maluku. Mungkin di Maluku terkenal dengan berbagai banyak budaya, karena Maluku disebut dengan negeri para raja. Tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh kebudayaan, kemudian ada contoh kasus kebudayaan yang terjadi di Maluku, dan hubungan antara kebudayaan dengan pendidikan. Oke, contoh kebudayaan yang pertama yang di sini kita ambil yaitu Kalwedo. Kebudayaan Kalwedo ini berasal dari Maluku Barat Daya. Makna dari budaya ini itu menjelaskan tentang kepemilikan atas kehidupan bersama atau basudara. Budaya ini sudah menyatukan seluruh masyarakat Babar dan MBD Maluku Barat Daya dalam ikatan tali persaudaraan yang sakral. Ya, kemudian yang kedua yaitu kebudayaan Hawer. Kebudayaan Hawer ini ada di Kepulauan Kei. Mungkin di daerah-daerah Maluku mungkin ada terapkan kebudayaan Hawer atau Sasi. Contohnya di saya, desa saya juga menerapkan Hawer, tapi berbeda dengan Hawer atau Sasi di Kepulauan Kei. Hawer dari Kepulauan Kei ini memiliki makna yaitu sudah ada kepemilikan. Dikisahkan ada seorang putri yang sudah dihawer atau janur kuning oleh ayahnya. Fungsinya untuk menjaga dari gangguan selama melakukan perjalanan panjang bertemu dengan sang raja. Jadi maksudnya hawer ini mungkin ke arah peminangan. Sedangkan di saya nanti saya akan jelaskan di bagian contoh kasus kebudayaan, pengaruh kebudayaan dan pendidikan. Kemudian lanjut kepada kebudayaan yang selanjutnya yaitu Batu Pamali, dan yang kedua yaitu Arumbae. Arumbae ini adalah simbol dari budaya orang-orang Maluku yang senang berlayar karena sebagian besar profesi mereka adalah nelayan. Kemudian yang terakhir yaitu kebudayaan di Maluku yang kita kenal yaitu makan patita, di mana makan patita itu kan disediakan dulang panjang untuk mempererat tali persaudaraan dari berbagai suku, ras maupun agama. Kita lanjut kepada contoh kasus pengaruh pendidikan terhadap kebudayaan di Maluku. Di sini saya ambil contoh kasusnya itu di desa saya. Di sini kalian teman-teman bisa lihat gambar di samping itu adalah negeri saya, negeri Sepa tercinta. Di sini desa Sepa diterapkan budaya Sasi. Tadi di Kepulauan Kei itu adalah maknanya peminangan, sedangkan di desa saya, Sasi atau Hawer itu adalah sebuah hukuman. Hukuman ini berlaku ketika seseorang melakukan pencurian hasil tani orang lain. Contoh kasusnya, katakanlah seorang ibu
A berjenis kelamin perempuan mengambil satu barang, ini contoh kasusnya nyata, mengambil suatu barang atau hasil panennya itu buah kelapa di kebun si Bapak B. Taman tanpa sepengetahuan si Bapak atau tanda kutip beliau ini mencuri, akan dikenakan sanksi yang yaitu berjalan sepanjang kampung tanpa menggunakan pakaian tertutup. Ini berlaku untuk perempuan dan laki-laki. Jadi di desa saya sanksi itu adalah hukuman. Dimana kalau kalian mengambil barang atau hasil tani orang lain, kalian akan mendapatkan hukuman yang tadi sudah saya sebutkan. Tetapi seiring dengan perkembangannya zaman, pengaruh pendidikan terhadap kebudayaan di desa saya itu sudah berubah. Jadi yang tadinya hukumannya itu berjalan sepanjang kampung saya itu tanpa menggunakan pakaian tertutup, sekarang sudah diubah mindsetnya karena masuknya ilmu pendidikan dan pengetahuan itu sudah masuk di penyimpangan sosial, yaitu dimana kita sudah tidak memanusiakan manusia lagi. Jadi pengaruh dari pendidikan terhadap kebudayaan di desa saya itu mengatur peraturannya itu contohnya kayak ibu si A mengambil kelapa dari kebun si Bapak B, dia akan menggantikan hasil taninya sebesar yang dia mengambil di kebun Bapak B. Jadi tidak hukumannya itu sudah tidak berlaku lagi. Hukumannya itu sudah berubah, itu cuman akan digantikan sesuai apa yang sudah dia ambil. Itu saja karena itu penjelasan contoh kasus kebudayaan di desa saya, yaitu Desa Negeri Sepang, Maluku Tengah. Ya, jadi kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu hubungan pendidikan dengan kebudayaan. Di sini tadi kan kita sudah menjelaskan contoh kasus. Dari contoh kasus itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa hubungan keduanya sangat erat karena dengan pendidikan sebagai transformasi untuk generasi penerus kebudayaan seiring dengan perkembangannya zaman. Ya, kita lanjut di slide berikutnya, yaitu dampak. Di sini dari hubungan kita bisa mengetahui bahwa adanya dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif dari pengaruh pendidikan terhadap kebudayaan di Maluku. Yang pertama dampak positif yaitu satu, mampu bersaing dengan budaya luar dengan teknologi dan pengetahuan. Yang kedua, pendidikan di daerah itu menjadi lebih maju. Yang ketiga, pendidikan menjadi jembatan transformasi terhadap kebudayaan. Kemudian di dampak negatifnya adalah yang pertama, minusnya kesadaran muda-mudi terhadap pelestarian kebudayaan. Kemudian yang kedua, hilangnya nilai kebudayaan lokal. Yang ketiga, hilangnya rasa saling mengikat antara budaya dengan masyarakat. Yaitu dampak negatif dari pengaruh pendidikan terhadap kebudayaan yang terjadi di Maluku. Ya, mungkin itu saja penyampaian dari kelompok saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.